Kisah seorang pria yang jatuh cinta dengan tetangga depan rumah. Film dimulai dengan seorang pria yang bernama Ariel sedang mencari alamat. Dia merantau ke kota dan akan tinggal di rumah sepupunya yang bernama Quinto. Akhirnya, dia sampai di tempat tujuan. Seorang pembantu bernama Marisa mempersilahkan Ariel untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Ariel bertemu dengan Quinto. Dia tahu kalau sepupunya lelah. Jadi, Quinto menyuruh Marisa untuk segera masak. Ketika mereka sedang makan, pacar Quinto yang bernama Lily datang. Lily sendiri tak tinggal serumah dengan Quinto. Namun, ia sering mampir untuk memberi jatah Gameboy pada Quinto. Marisa lalu menunjukkan kamar tidur Ariel. Namun beberapa saat kemudian, dari kamar sebelah, terdengar Quinto sedang ngejelik dengan Lily. Hari berikutnya, Ariel pergi makan dengan temannya. Di sini, temannya menawarkan info locker. Namun masih harus mengurus beberapa dokumen. Ketika Ariel pulang dan sampai di depan rumah, Ariel tak sengaja bertemu dengan tetangga cantik yang tinggal di depan rumah mereka. Karena penasaran, Ariel menanyakan tentang wanita itu kepada Marisa. Dari situ, dia tahu kalau wanita itu bernama Christy. Dan ternyata, Christy adalah simpanan sultan tajir bernama Edmund. Mendengar Ariel membicarakan Christy, Quinto langsung menyuruh Ariel untuk tak terlibat urusan dengan wanita itu. Masalahnya, Edmund terkenal orang yang sadis. Dia akan menghabisi orang yang mengusik kehidupan Christy. Suatu malam, Marisa izin untuk pergi dan akan balik esok hari. Ariel mengantar Marisa sampai ke gerbang. Di sini, ia tak sengaja melihat Edmund datang ke rumah Christy. Edmund yang sudah sangat berat, langsung mengajak Christy ke kamar. Mereka pun langsung ngejelik. Sebenarnya Christy sudah muak dengan sikap Edmund yang selalu merendahkannya. Namun, ia tak bisa lepas dari Edmund. Dan alasan Christy tetap bersama dengan Edmund adalah uang. Siang harinya, ketika Ariel membukakan pintu untuk Marisa, dia melihat Christy sedang ngobrol dengan pria tapi bukan Edmund. Melihat pesona Christy, Ariel jadi semakin penasaran dengannya. Siang harinya, Ariel kembali menemui rekannya untuk menyerahkan beberapa dokumen. Namun, masih ada saja persyaratan yang mesti dipenuhi. Ketika Ariel sampai di rumah, Lily mengenalkan sepupunya yang bernama Marla pada Ariel. Mereka berempat lalu ngobrol sambil mimik jahat. Efek minuman mempengaruhi mereka. Melihat Lily dan Quinto yang sedang pemanasan di depan mereka, membuat Marla dan Ariel jadi sengwek. Akhirnya, mereka pindah ke kamar. Lalu, Ariel dan Marla adu mekanik. Sementara itu di rumah Christy, Edmund terlihat curiga karena ada laporan tentang pria yang datang ke rumah Christy. Lalu, Christy menjelaskan kalau pria itu adalah saudaranya yang bernama Eman. Selesai makan malam, Edmund ganti menyantap serabi lembit Christy. Selesai bercocok tanam, Edmund memberitahu rencananya untuk menyimpan sebagian uang miliknya di rekening Christy. Di sini, Christy takut kalau uang itu bermasalah. Dia meminta Edmund untuk menjaga keselamatannya dan memastikan kalau dia nggak akan dapat masalah di kemudian hari. Edmund meyakinkan Christy kalau semua akan aman dan tidak akan terjadi masalah. Keesokan harinya, pembantu Christy izin pulang karena suaminya sedang sakit. Christy langsung melapor pada Edmund dan bilang untuk tak buru-buru mencari pengganti karena ART-nya akan pulang dalam waktu 3 hari ke depan. Edmund setuju, namun dengan syarat tak boleh ada pria yang masuk ke rumah itu. Malam harinya, Marisa memanggil Ariel untuk pergi ke rumah Christy. Ternyata, Christy meminta bantuan karena listrik di rumahnya tiba-tiba padam. Merasa memiliki kesempatan untuk berkenalan dengan Christy, Ariel langsung pergi ke rumah Christy. Tak butuh waktu lama untuk bisa menyelesaikan masalah kelistrikan di rumah Christy. Setelah itu, Ariel dan Christy lalu minum kopi sambil ngobrol tentang kehidupan mereka masing-masing. Saat sedang ngobrol, Edmund tiba-tiba menelpon. Selesai teleponan dengan Edmund, Christy meminta Ariel untuk segera pulang. Namun sebelum Ariel pulang, mereka bertukar nomor telepon agar Christy bisa menghubungi Ariel kalau butuh bantuan. Tahu kalau sepupunya baru pulang dari rumah Christy, Quinto mengingatkan Ariel agar tak menaruh hati pada Christy dan jangan mendekati Christy lagi agar tak kena masalah dengan Edmund. Suatu siang ketika Ariel jalan dengan temannya, dia melihat Christy sedang nongki dengan Eman. Di sini, Eman meminta Christy untuk bertingkah lebih baik dengan Edmund karena mereka sedang membutuhkan uang. Malam harinya, Christy menghubungi Ariel dan meminta untuk bertemu di rumahnya. Ariel langsung bergegas ke rumah Christy. Sambil makan mereka ngobrol.
Christy menceritakan betapa tertekannya ia dengan Edmund. Dia cerita kalau ingin melarikan diri dari Edmund. Christy lalu curhat sambil menangis di sofa. Karena terbawa suasana, mereka malah bertukar air liur. Setelah itu, mereka lanjut pindah ke kamar untuk main kuda-kudaan. Beberapa hari berlalu, Edmund menyuruh Christy untuk membuka rekening berangkas di bank. Dia ingin menitipkan sejumlah uang. Christy sendiri takut akan ada masalah karena menyimpan uang yang tak diketahui asalnya. Edmund lalu mengantar Christy ke bank untuk membuka rekening sekaligus menyimpan uang. Marissa ternyata pernah melihat Ariel pulang malam dari rumah Christy. Dia lalu melaporkan kejadian tersebut pada sopir Edmund. Malam harinya, Ariel kembali datang ke rumah Christy. Tak pakai lama, mereka langsung kimpoy. Selesai ijlik, Christy meminta bantuan Ariel untuk membantu dirinya menghabisi Edmund. Ariel kaget dan menolak permintaan Christy karena rencana itu terlalu berbahaya untuk dilakukan. Sepulang dari rumah Christy, dua orang sedang mengintai Ariel. Keesokan harinya, Ariel kembali bertemu dengan temannya. Dia senang karena dokumennya telah lengkap dan tinggal menunggu jadwal ke Singapura. Namun ketika pulang dan akan menuju ke rumah, dua preman datang dan menangkap Ariel. Dua preman ini adalah anak buah Edmund. Di sini Edmund memberikan peringatan agar Ariel sadar betapa bahayanya untuk melawan Edmund. Nasib serupa juga dialami Christy. Edmund melayangkan beberapa hukuman untuk Christy karena dia telah selingkuh. Meskipun Christy berteriak karena disiksa, namun tak ada orang yang menolongnya. Semua orang tahu lebih baik menghindari masalah dengan Edmund. Setelah Christy dihajar, Edmund tetap meminta jatah ijlik pada Christy. Di sini Ariel tahu kalau Marissa yang telah melaporkan pertemuannya dengan Christy. Dia sangat cuek saat Marissa izin untuk pergi. Tak lama kemudian, pintu pagar digedor. Ternyata yang datang Christy. Di sini, Christy lagi-lagi meminta bantuan Ariel untuk membantunya menghabisi Edmund. Awalnya Ariel menolak, namun pada akhirnya Ariel mendengarkan rencana Christy karena ia juga sedang kesal dengan Edmund. Malam berikutnya, rencana mereka mulai dijalankan. Selesai makan malam, Christy memberikan minuman yang telah diberikan obat tidur pada Edmund. Christy lalu mengajak Edmund untuk pindah ke kamar. Ketika Edmund mau beraksi, tiba-tiba Edmund ngantuk dan tertidur. Lantas, Christy menelpon Ariel untuk segera datang. Saat Christy dan Ariel mau memindahkan tubuh Edmund, ternyata Edmund sudah sadar dan langsung menyerang balik mereka berdua. Di sini, Edmund langsung menghajar Christy. Ariel bangkit lagi dan langsung nancepin obat pada Edmund, yang membuatnya langsung lockout seketika. Ariel diminta untuk segera pulang dan bertingkah seolah tak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Ariel dibangunkan Quinto karena kejadian di depan rumah mereka. Dipastikan kalau Edmund lockout di rumah itu. Polisi memeriksa kasus tersebut. Di sini, polisi memberitahu kalau Christine sudah kabur membawa semua barangnya. Sopir Edmund memberitahu kalau Ariel punya hubungan dengan Christy. Polisi langsung menangkap Ariel dan menginterogasinya. Sementara itu, Christy mengambil semua uang yang disimpan Edmund di rekeningnya. Ia ditemani Eman yang ternyata adalah kekasihnya. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah hati-hati dengan tipu daya wanita cantik. See you, jangan lupa subscribe. Dan semoga puasanya lancar ya.